Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi iblin musila fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa lam yakhsha lawmata laimin fi dhil-ula. Betul ya? Halaman berapa? 18. Imanu mar'in, adapun imannya seseorang, la yakunu takamala, yaitu tidak ada oleh iman, yaitu sempurna oleh iman, hatta yaronasan, sehingga memandang oleh seseorang akan manusia, biiblin, dengan unta, musila, yang disamakan. Fayakunu madhuhumu, maka ada oleh pujian manusia, wa dhammuhum, dan celaan manusia, sawa, yaitu sama saja. Lam yakhsha, yang tidak takut oleh dia, laumata laimin, akan celaan orang yang mencela. Laumata laimin, akan celaan orang yang mencela, fi dhil-ula, pada Allah, pada mencari ridha Allah yang memiliki keluhuran. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, setiap manusia pengen hidupnya bahagia. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya sengsara. Biar kata dia orang kaya, apatah lagi dia orang miskin, semuanya pengen hidupnya bahagia. Untuk menuju bahagia ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, mencontoh daripada para salafus salih yang telah meraih kebahagiaan karena menapaki jalan-jalan tersebut. Di awal-awal kajian dijelaskan, man narama an yasluk tariqal awliya falyahfadhun hadhil wasaya amilah. Siapa orang yang punya keinginan menempuh jalan yang ditempuh oleh mereka-mereka yang dicintai Allah, para wali-waliullah, daripada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Habis apa baterainya? Enggak. Tabi'in. Maka hendaklah mengamalkan 9 wasiat yang ada di dalam kitab ini. Di antaranya hendaklah ikhlas
dalam hidup untuk menuju sebuah keikhlasan, karena ikhlas ini menunjukkan imannya sempurna. Jadi iman itu saudara fluktuatif, udah kayak rupiah sama dolar aja, per detiknya itu berubah-berubah. Begitu, enggak sama. Maka yang namanya iman itu naik turun, naik menuju kesempurnaan. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu bisa bertambah tentu dengan ketaatan, dan bisa mengurang tentu dengan kemaksiatan. Maka iman ini ada yang sempurna, ada yang tidak. Iman yang sempurna pertanda dia telah mampu untuk ikhlas. Bila orang telah ikhlas, maka imannya sempurna. Bila orang belum ikhlas, masih menduakan motivasi, pengen dipuji orang, pengen ibadah juga sama Allah, ini namanya imannya tidak sempurna. Karena itu beribadah jangan pengen dinilai orang baru sempurna. Bagaimana kita mengetahui parameter ukuran apakah iman kita itu sempurna atau tidak? Maka kiai kita memberikan gambaran bagaimana orang bisa mengukur kadar keimanannya. Kata kiai kita, imanu mar'in la yakunu takamala hatta yaronasan bi iblin musila fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa lam yakhsha lawmata laimin fi dhil'ula. Iman kita tidak bakalan sempurna di mata Allah. Iman kita enggak dinilai lempeng bagus di mata Allah sebelum kita bisa menyamakan antara orang dan unta, antara orang dan kambing. Kambing aja kita mesti unta. Orang Arab yang Arab tahu unta enggak? Unta itu tidak mengandung kolesterol. Enggak. Enggak. Unta itu enggak mengandung kolesterol, tapi mengandung anaknya. Mengandung anaknya. Jadi karena jangan dicatat. Jadi kita ganti unta dengan kambing, begitu, sama-sama binatang, meski kitabnya bahasanya unta. Orang kita, daripada kita orang nanti lama kita pahamnya. Kita tidak bakalan iman kita dinilai bagus oleh Allah. Iman kita enggak bakal diacungi jempol oleh Allah sebelum kita bisa menyamakan antara manusia dan kambing. Kalau di mata kita manusia dan kambing sama,
berarti iman kita sempurna. Paham nggak? Enggak? Baik. Saya kasih gambaran biar lebih jelas. Ada orang kerjaannya ngangon kambing, menggembala kambing, ngangon kambing. Ketika dia ketemu zuhur, dengar dia dari suara speaker udah adzan zuhur, maka dia wudhu. Habis wudhu dia sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Sebab siapa orang sholat qobliyah zuhur 4, maka Allah haramkan dia masuk neraka, nggak bakalan dijilat oleh api neraka. 4. Habis itu dia sholat zuhur dengan surat-surat yang panjang. Selesai sholat zuhur dia wiridan sebagaimana wirid sesudah sholat. Habis itu dia ba'diyah zuhur 4 rakaat, karena memang Nabi begitu sholatnya. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, sholat zuhur tentu 4. Ini orang sholat kira-kira menurut saudara, kalau orangnya saudara, anggap aja saudara-saudara semua ngangon kambing, orangnya yang tadi, kira-kira di hati kecilnya pengen dipuji kambing nggak? Sampai sholat qobliyah zuhur 4 pengen dipuji kambing nggak? Enggak. Begitu ba'diyah zuhur 4 tuh pengen dipuji kambing nggak? Kenapa enggak pengen dipuji kambing? Ya? Kenapa enggak pengen dipuji kambing tuh orang? Sampai qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, dengan khusyuk dia punya sholat, enggak ada kepengenan pengen dipuji kambing, enggak ada. Kenapa enggak ada kepengenan pengen dipuji kambing? Kenapa? Salah. Kambing karena dia yakin tidak punya surga. Itu orang sholat qobliyah zuhur sampai 4, lalu sholat zuhur penuh khusyuk, habis itu wiridan lama, habis itu ba'diyah, dia yakin kambing enggak punya surga, kambing enggak bisa bagi rezeki, dan enggak punya neraka. Dia yakin. Bila kita kayak dia, iman kita sempurna. Manusia itu sama kayak kambing, tidak punya surga, tidak punya neraka. Ada nggak manusia yang punya surga? Ada nggak yang punya neraka? Sama sama kambing, sama-sama nggak punya surga, nggak punya neraka. Bila ama kambing kita bisa ikhlas, maka bila ketemu manusia kudu ikhlas. Orang imannya tidak bakalan sempurna kalau belum bisa mempersepsikan manusia dengan kambing. Harus ada dalam pemikiran manusia dengan kambing sama aja. Begitu, sama-sama nggak punya surga,
sama-sama nggak punya neraka. Buat apa ada kerinduan pengen dipuji orang? Kalaulah dia mengajar, mau murid banyak, mau murid atuh, sama aja. Mimpin ratiban, ada 2 doang muridnya, nggak apa-apa. Banyak 2 sama. Karena bukan dia yang kita butuh nilainya, tapi penilaian Allah yang kita butuh. Maka itu orang qabliyah zuhur 4, sholat zuhur, wiridan, ba'diyah zuhur 4, dia sadar karena kambing tak punya surga, tak pantas ada kerinduan dalam hatinya. Dengan begitu cakepnya sholat yang dikerjakan, pengen dinilai oleh kambing. Bila kita dalam ibadah yang kita kerjakan apa saja, sholatkah itu, ngajikah itu, baca Qurankah itu, sedekahkah itu, bila kita sudah bisa mempersepsikan manusia dengan kambing, kalau bahasa kitab dengan unta, maka iman kita sempurna. Kenapa? Karena tidak ada kerinduan di dalam jiwanya, tidak ada penyiksaan di dalam hatinya oleh pujian orang. Tak penting orang puji, urusannya. Tak penting orang celak, urusannya. Ada orang nyelak kita, biarin. Begitu. Enggak perlu kita jelasin urusannya. Dia nyelak, tandanya dia masih hidup. Begitu. Kalau pengen enggak dicelak, bergaul sama orang tanah kusir. Kalau di tanah kusir semuanya enggak ada yang nyelak. Benar enggak? Gitu. Jangan nama orang Jati Indah. Gitu. Tuh sampai jatuh tuh. Begitu. Kalau sama orang Indung masih ada yang nyelak. Jangankan kita, Nabi yang mulia kayak begitu masih dicela banyak orang. Apatah lagi kita yang banyak dosanya. Orang celak, ya biarin. Orang nyelak, dia mulutnya. Yang penting gak nyubit kita, nyelak pakai mulut dia. Pakai. Maka kita dalam ibadah kayak begitu. Nggak usah ada kerinduan. Itu kalau sholat di masjid pakai sarung yang bagus, pakai baju koko yang bagus. Pas sholat di rumah kaos oblong jadi. Ada nggak yang kayak begitu? Hah? Yang benar nih, ada nggak? Nggak ada. Oh ada. Banyak nggak? Banyak. Itu belum sempurna imannya. Apa bedanya orang sama di rumah? Kalau niatannya Allah. Emang kalau di masjid dilihat Allah, kalau di dalam kamar Allah nggak lihat, ini imannya belum sempurna dia. Kan di masjid sama di rumah sama, dilihat Allah juga. Kenapa harus beda? Ini handphone apa jatuh-jatuh, kayaknya nggak ikhlas, udah nuduh. Sampai mati lagi tuh. Aduh. Jadi saudara, di masjid sama. Kita ini pengen dinilai orang apa pengen dinilai Allah? Bila ada orang qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, sholat zuhur ya tentu 4 dengan bagusnya. Tidak ada kerinduan dalam hatinya.
pengen dipuji kambing karena yakin kambing tak punya surga. Keyakinan itu harus ditarik, semua makhluk sama, tidak punya surga. Samakan orang dengan kambing, barulah iman kita sempurna. Alangkah beruntungnya seorang muslim yang tak tersiksa batinnya oleh kerinduan dengan penilaian orang. Alangkah pusingnya hidup orang yang di dalam dirinya ada kerinduan dinilai orang. Hidupnya hanya kamuflase, hidupnya pakai lipstik belaka, penipuan. Depannya bagus, belakangnya mau hancur-hancuran. Boro diaci, dicat belakang rumahnya, dicat, disemen aja kagak, batakonya kelihatan. Yang penting depannya cakep, kamuflase. Begitu kita hidup. Bila kita di luar begitu, maka di dalam juga begitu. Kenapa? Ibadah kita bukan pengen dinilai orang. Kalau hati kita sudah ikhlas, kita bakal mendapatkan kelezatan iman. Kita bakal mendapatkan kenikmatan beribadah. Kita tidak bakalan letih beribadah jika kita sudah disertai keikhlasan. Kita nggak bakalan capek, badan mau tetap capek, tapi jiwa tidak pernah capek. Kenapa? Yang penting Allah yang menilai, bukan orang. Kalau orang ada kerinduan dalam hatinya pengen dinilai orang, kalau kita ada kerinduan pengen dinilai orang lain, padahal dia surga nggak punya, neraka nggak punya, maka kita imannya masih rendah, menduakan Tuhan. Alangkah meruginya orang, alangkah rendah dan kurangnya iman seseorang yang di balik hatinya ada kerinduan pengen dinilai orang lain, pengen dihormati orang lain, pengen dipuji-puji orang lain. Jujur, kita akan sengsara sebab kita terlalu banyak memikirkan penilaian orang lain. Kita akan capek dalam ibadah bila kita ada kerinduan penghormatan orang. Kita akan letih, malas dalam beribadah bila kita motivasinya dinilai oleh orang. Maka kata Syekh Zainuddin Al-Madibari, imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi'iblin musilah fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa lam yakhsha lawmata laimin fi dhil'ulah. Orang yang imannya bulat, pujian orang, silahkan orang puji, tidak mengganggu keikhlasan dia dalam ibadah kepada Allah. Mau orang sedunia muji silahkan, tapi tetap
hatinya berhubung dengan Allah, berta'alluq dengan Rabbul Izzah. Orang mencela silahkan, dia mencela, emang dia punya mulut, silakan. Yang penting saya berjalan pada relnya Nabi Muhammad. Begitulah hidup. Jangan kita terganggu oleh penilaian orang. Hidup apa adanya. Nggak usah takut dinilai orang. Saudara pengen beli mobil, beli. Niatnya sebagai syukur sama Allah. Saudara pengen beli rumah, beli. Kalau ada duitnya. Tapi niatnya sebagai wujud syukur sama Allah. Niatkan semuanya media penghubung kepada Tuhan. Saudara pengen beli motor PCX, silahkan beli, asal niatnya sebagai wujud syukur sama Allah. Sebab Allah demen bila hambanya diberi nikmat lalu ditunjukkan sama Allah. Innallaha azza wa jalla yuhibbu an yara athara ni'amihi li 'abdihi. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla sangat cinta kepada hamba yang diperlihatkan nikmat yang diberikan oleh Tuhan, diperlihatkan kepada Tuhan sebagai wujud syukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa. Maka semuanya harus dibalikan kepada Allah. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan itu bungkus, baca Quran bungkus, ngaji bungkus, zikir bungkus, ngorban bungkus, zakat bungkus, sedekah bungkus, sholat bungkus. Badan doang. Kalau badan doang nggak ada nyawanya, nggak hidup. Bungkus doang nggak ada isinya, nggak ada harganya. Lalu mana harganya? Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Nyawanya dari badan biar hidup, kudu ada keikhlasan kepada Allah baru hidup. Ibadah tak perlu banyak, baca aja sholawat 100, asal kita disertai keikhlasan tinggi, punya nilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud terima kasih. Diajarkan sholat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sholat dari A sampai Z-nya puji-pujian, puji-pujian sama Allah. Allahu Akbar, muji Allah. Allahu Akbar kabira, muji Allah. Inni wajjahtu, muji Allah. Baca Fatihah, muji Allah. Baca Quran, muji Allah. Ruku, muji Allah. Subhanallah azim. Sami Allah, muji Allah. Sujud surbil a'la, muji Allah. Semuanya puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terima kasih diajarkan cara muji dalam berbagai gerakan. Ingatlah ama yang ngajarin solat ini, dialah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah dia ikhlas membaca sholawat sebagai makasih ama Nabi yang ngajarin. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ad-Dailami di dalam kitabnya Musnad Al-Firdaus, idza suni'a ilaikum ma'ruf
fakafi'u, bila ada orang berbuat baik sama kita, balaslah kebaikan itu. Fa illam tukafi'uhu fad'ulah, kalau Anda tidak mampu membalas, bacalah doa untuk dia sebagai ucapan makasih. Bila kita aman Nabi, bacalah sholawat kepadanya sebagai ucapan makasih. Makasih ya Rasulullah, kau telah ajarkan saya sholat sebagai media penghubung langsung dengan Allah, tapi saya tidak melupakan yang ngajarin ini adalah engkau wahai Nabi Muhammad. Ku baca sholawat ini sebagai bentuk terima kasih karena kau ajarkan cara ibadah yang paling cakepnya ibadah. Maka habis salam sholat dia baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad 100. Dengan dia makasih, Allah janji la in syakartum la azidannakum. Anda bersyukur, Allah tambahkan nikmat yang lain. Karena itu iman kita kalau pengen sempurna harus bisa mempersepsikan manusia kayak kambing. Udah paham? Baik. Kayak kambing, yakni dia tak punya surga, dia tak punya neraka, dia nggak punya kudrat, nggak punya irodat, dia nggak punya rezeki dan nggak bisa ngalang-ngalangin rezeki. Rezeki mau dari Allah. Jangan takut dengan orang fitnah, dijelek-jelekin. Yang bikin kita rendah bukan dia, tapi Allah. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Orang mau jelek-jelekin terserah dia, orang mau puji-puji terserah dia. Urusan kita dengan Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang imannya sempurna fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa. Pujian-pujian orang yang dilontarkan tidak bakalan membuat dia membumbung tinggi kegeeran. Begitu juga celaan-celaan orang tidak membuat dia down dalam hidupnya, tapi menjadikan cemeti dan cambuk untuk dia makin maksimal di dalam berkarya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup akan bahagia bila tidak ada terbebani jiwa oleh kerinduan pujian dan celaan orang. Hidup akan senang, hidup akan mesra, hidup akan nikmat, sebab hidup adalah anugerah yang patut disyukuri dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan ibadah yang dikerjakan kita, tapi banggalah dengan Allah yang memilih kita menjadi orang yang mau ibadah. Kita jangan senang dengan kita ngaji, tapi senanglah Allah memilih kita di antara sekian banyak hambanya yang dikasih kuat untuk duduk-duduk di majelis ilmu. Itu adalah kurnia besar. Di sanalah rahasia keikhlasan. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, la tufrihuka ta'ah li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Ketaatanmu jangan membuat GR kamu karena kamu ngerjain, tapi banggalah Allah yang telah memilih kita, badannya dikasih kuat untuk ibadah. Maka senang kita kepada Allah, susah kita kepada Allah. Kita tidak mau
menjadi down dengan celaan dan hinaan orang, biarkan itu. Kita enggak bermasalah dengan orang memuji, menyanjung-nyanjung kita. Yang membuat kita jatuh bukan celaan orang, tapi diri kita sendiri, karena terganggu dengan celaan orang, bukan terganggu dengan bagaimana kita kudu dekat dengan Allah. Pujian orang enggak membuat kita tambah tinggi, sebab dia tidak punya derajat. Yang punya ar-rafi'u al-khafidu, yang meninggikan derajat dialah Allah. Al-khafidu, yang merendahkan derajat adalah Allah. Maka hatinya Allah saja, sehingga hidupnya minallah, billah, ilallah. Dia sadar asal dia dari Allah dan bakal kembali kepada Allah. Hidup ini bukan cari pujian, hidup ini bukan untuk dicela orang, bukan pula untuk dipuji orang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji, untuk berkarya. Berkarya apa? Siapa di antara kita ahsanu amala, bukan aksaru amala, yang paling banyak ibadahnya, bukan. Allah tidak menilai banyaknya, Allah tidak menilai dikitnya, yang dinilainya ahsanu amala, cakep enggak ibadahnya, disertai keikhlasan apa enggak ibadahnya. Itu yang dinilai, bukan banyaknya tapi benarnya. Maka kita harus ngaji tasawuf, sebab dengan ngaji enggak bakalan jumawa bila dipuji, dan bakalan kuat bila diuji. Inilah pentingnya kita ngaji akhlak tasawuf, sehingga lam yakhsha laumata laimin fi dhil ula. Enggak ada ketakutan celaan orang, biarkan orang nyela, dia punya mulut. Paling juga orang yang mencela karena salah melihatnya pakai telinga. Orang yang mencela kebanyakan penyebabnya ngelihatnya pakai telinga, padahal ngelihat itu kudu dengan mata. Hanya baru dengar aja nyimpulin, padahal datanya belum valid. Bener enggak yang diomongin orang itu begitu? Kagak ngecek lagi, langsung disimpulin. Namanya melihat dengan telinga, rusaklah dia. Maka kita hidup tidak perlu untuk ada kerinduan dipuji orang, tidak perlu takut dengan celaan orang. Maka orang yang imannya sempurna, hidupnya di antara dua hal, amin dan doain. Amin dan doain. Kalau bila orang puji, waduh abang ini sekarang udah rajin ngajinya, cakep nih, amin. Lah orang kayak model lu ngaji paling juga anget-anget tai ayam. Doai biar istiqomah. Begitulah hidup. Enggak kemudian ditimpali. Lo mau paling ngaji juga kamu flase doang, mau nyalon RW aja baru ngaji, mau nyalon dewan baru ngaji. Doai begitu. Jadi hidupnya amin doain, amin doain, amin doain. Enggak kemudian lo mengaji paling juga angat-angat tayaya, lo ngeledek mulu sama gue, ya ngeledek mulu. Doain begitu. Orang yang ikhlas tuh begitu.
Kalau dipuji orang, ini cakep nih, sekarang udah kaya, lu ngeledek mulu sama gua, ya miskin lagi. Manjur orang didoain kaya nggak mau. Kalau nggak mau doain kaya, jadinya miskin. Jangan salah, kaya nih, kita jawab amin. Begitu. Jadi yang enak mah di kuping amin. Wah, sekarang udah rajin ngaji, amin. Begitu. Jadi kalimatnya yang bagus. Begitulah orang yang ikhlas, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang bagus daripada dia punya mulut. Enggak takut orang celak, enggak GR orang puji, sebab tinggi dan rendah penilaiannya bukan dari orang, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkan kerinduan dipuji orang, kepengen dipuji orang. Kalau kita nggak kepengen ada orang muji, itu adalah salah satu buah dari sebuah keikhlasan. Orang puji, amin. Begitu. Wah, sekarang udah subur, amin. Begitu. Wah, sekarang ini kamu jadi susah, doain. Jadi kalimat yang keluar dari mulut nggak usah bikin pusing. Mau pindah kemana? Saya capek tinggal di Jatinda ini. Saya mau pindah aja dah ke Pamulang. Mulutnya di Jatinda nggak bagus. Kalau masih bergaul sama manusia masih ketemu orang kayak begitu. Gua pindah juga nih kantor nih, kagak enak ini, udah sama juga. Kalau pengen nggak begitu begaulnya sama orang tanah, pusing. Nggak ada yang nyelak barang itu, nggak ada. Jadi kita nggak perlu begitu. Yang bermasalah bukan kampungnya, yang bermasalah bukan tempatnya, yang bermasalah hati kitanya. Kita nggak bisa tidur bukan gara-gara orang, kita puyeng bukan gara-gara orang. Masalahnya si anu ngata-ngatain gua kan kurang ajar. Ya itu sebetulnya kurang ajar. Dia aja sekarang udah diam, lagi tidur dia, malah lagi mancing yang ngatu. Kita puyeng mulu, itu masalah kita, bukan salah dia. Dia nggak ngapa-ngapa, malamnya ngorok, kita meremelek. Itu meremelek tuh ulah dia, ulah kita. Hah? Ngapa dikerjain? Buatnya kayak begitu. Belajar tasawuf dikit-dikit. Orang mau kata apa? Orang terserah dia. Yang penting pada akhirnya bukan antara kita dan dia, tapi antara kita dan Tuhan. Pertanggungjawabannya bukan dia, yang diminta pertanggungjawaban di akhirat kita. Dan yang bikin kita sehat bila kita hatinya sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu enggak ada guna harta banyak, anak, tak bisa nolong. Yang nolong bila kita datang sama Allah membawa hati yang sehat, karena di dalamnya ada keikhlasan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada keikhlasan tidak pernah frustasi dalam hidupnya. Hidupnya selalu optimis, hidupnya selalu optimis, tidak pesimis. Hidupnya enggak tergoyahkan oleh keadaan-keadaan yang ada. Sampai muncul lagi, ini virus variannya udah 3,7, tinggal dikit lagi 4,0. Komplot 4,0, ini 3,7, tinggal lagi nih IPK-nya 4,0, udah tinggi banget. Hah? Bagus ya nilainya. Ini baru 3,7.
7, tinggal 3 lagi. Kumlaut ya. Udah, bentar lagi, tinggal 3 lagi. Biarin mau berapa lagi ke urusannya. Kalau kita mau kerja aja, dagang aja, nggak usah. Tapi sih mau mancing aja udah. Yang ikhlas hidup, biar kita hidup itu nggak terganggu kanan, nggak terganggu kiri, nggak bingung, begitu, nggak bingung, begitu. Biar kebal, nggak sakit, maka kita kudu Boston. Sakit juga di akhirnya, begitu. Bukan kita melarang itu, Allah aja kita percayakan, ikhlas dalam ibadah. Jangan kita goyang-goyang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman seseorang bakal sempurna bila bisa mempersepsikan antara dilihat kambing dan dilihat orang sama saja. Maka biasa suka dipakai dalam ilmu ceramah, kata yang mentornya, pokoknya yang di depan batu semuanya. Itu bukan maknanya batu, kayak batu, kagak punya surga, kagak punya neraka. Ente ceramah aja, begitu. Jangan takut, begitu. Gara-gara ente takut dicela orang, nggak usah. Sebisa kita bisa mimpin ratib banyak. Ada orang celah yang kayak begitu, Ustadz ratib, jadi amin ya Allah, ratib aja jadi ustadz kan begitu cakep, amin, udah kita aja lah. Paling juga ustadz tahlil bagus gitu, itu udah jadi ustadz tahlil doang bagus, udah amin aja. Orang ngomong yang bagus-bagus mau amin, daripada yang nyela-nyela. Belum tentu dia, kalau nggak belajar memimpin tahlil juga sampai bukan 33 sampai 100 belum kelar juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimana ini cara berhentinya orang-orang itu yang sampai udah 100 belum juga, karena nutupnya nggak bisa. La ilaha illallah, la ilaha. Sampai orang pada gimana nutup sampai 200 belum ketemu juga. Apa itu ujungnya? Makanya tahlil juga kudu belajar. Orang laki mah kudu bisa, kudu bisa apa aja kudu bisa. Kalau udah bisa mah enak. Tapi jangan pengen dinilai orang. Gua udah ngapalin tahlil, kagak ada undang-undang gua ya. Itu namanya pengen dinilai orang. Iya, tahlil ini kan biar kita deket sama Allah, begitu. Itu mah nggak ada yang ngundang ya. Waduh, ini berarti nunggu SK. Apa kudu dibuatin SK-nya ini? Sertifikat. Ya Allah, mau ada sertifikat mau kagak? Begitu. Itu membuatan manusia. Ini sertifikat dai. Ya, mau kagak? Itu manusia. Sertifikat yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita memiliki keikhlasan. Jadi orang mau puji mau cela, kita enggak goyah dengan dicela dan kita tidak GR dengan dipuji. Orang yang ibadahnya tulus ikhlas karena Allah, tak memusingkan celaan orang dan tak menggoyangkan menjadi GR pujian orang. Percis kayak orang yang sholat di hadapan gembalanya, dia tidak pengen dipuji oleh gembala dan tidak takut dicela oleh gembala, sebab dia tidak punya surga, tidak punya neraka. Maka orang yang pengen tinggi derajatnya harus memiliki keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan itu, saudara, bila kita telah terlepas daripada penilaian-penilaian makhluk dan bila kita sudah masuk
pada pentingnya penilaian Allah yang punya surga dan punya neraka. Disinilah iman sempurna. Dalam keadaan apapun dia tetap Allah, Allah, dan Allah. Dan saya pengen saudara ngangguk-ngangguk bukan di masjid Istiqomah doang, keluar puyeng lagi. Ini namanya kagak masuk. Begitu maka ketenangan kita di masjid sampai keluar juga kudu sama, karena Allah, 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 dan Allah. Segini aja dah, jangan banyak-banyak. Moga bisa dipahami. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab.